Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudari Jemaat HKBP Tanjung Sari yang kami kasihi. Sebelum ibadah ini kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10, "Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi tetapi juga memeliharanya, sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus
Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat yang ke-9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila, demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini.
dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa dan keyakinan yang daripadamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Walau merah dosamu, sucikanlah darahku. Walau merah dosamu, sucikanlah darahku. Merah bagaikan kumis, dan putih bersih. Walau merah dosamu, walau merah dosamu, sucikanlah darahku, sucikanlah darahku. Janji Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Tetap bergema, tekun bekerja, mengajak semua datang pada
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan warta kita pada hari Minggu ini. Yang kedua, warta yang beragam. A. Nama minggu. Nama minggu hari ini minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu adalah panggilan memelihara ciptaan. B. Persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu. Sehubungan dengan surat penggembalaan yang ke-9, yaitu mengenai pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini baik di negeri kita maupun di dunia. Oleh karena itu, persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 27 Juni 2020. C. Rapat Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Berhubung telah dilaksanakan pelantikan fungsionaris Huria kita periode 2020 sampai dengan 2024, melalui warta ini diberitahukan kepada semua dewan
untuk segera melaksanakan rapat pemilihan pengurus seksi-seksi mulai dari tanggal 21 sampai dengan 27 Juni 2020 yang dipimpin oleh Ketua Dewan dan disetujui oleh pimpinan jemaat. Dan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di Sermon Parhalado dapat dilaporkan hasil rapat seksi-seksi tersebut agar dapat segera dilaksanakan pelantikan pada bulan Juli 2020. C1. Rapat NHKBP. Melalui warta ini disampaikan kepada semua NHKBP Huria kita untuk dapat menghadiri rapat untuk pemilihan kepengurusan seksi NHKBP periode 2020 sampai dengan 2022 pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 mulai pukul 19 WIB bertempat di gereja kita. C2. Rapat Dewan Marturia. Melalui warta ini disampaikan kepada semua anggota seksi yang telah dipilih oleh Parhalado untuk dapat menghadiri rapat pemilihan pengurus seksi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 mulai pukul 16 WIB bertempat di GSG lantai 1. 3. Selengkapnya warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirim melalui WA Group masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami puji dan kami muliakan Engkau ya Allah kami, oleh karena kasih setia dan belas kasih-Mu kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Allah kami, hingga pada hari ini kami boleh menikmati napas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan ya Tuhan, pada situasi saat ini ya Allah, di mana dunia bahkan negara kami Indonesia ini sedang dilanda COVID-19 ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika Engkau juga masih mengizinkan kami ya Tuhan untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, sekalipun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, mari Tuhan Engkau yang boleh memberkati kami. Biarlah kami semua umat Tuhan, jemaat-Mu HKBP Tanjung Sari boleh menikmati ibadah kami di rumah kami masing-masing. Demikian juga ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini di mana kami sudah mendengarkan warta jemaat ya Allah. Pada minggu yang lalu ya Tuhan, fungsionaris sudah dilantik ya Tuhan. Bahkan untuk saat ini sudah mulai bekerja ya Allah. Bapak, kami serahkan seluruh fungsionaris ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami boleh melakukan bagian kami masing-masing sebagai fungsionaris maupun anggota dewan ya Allah, sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau boleh menguatkan dan mampukan kami ya Allah, supaya kami boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, pada saat ini juga ya Allah kami mau berdoa khususnya untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Masih banyak dana yang kami butuhkan untuk membangun gedung sekolah minggu, perkantoran dan rumah dinas Poltimer ya Allah. Bapak, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit bagi jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di HKBP Tanjung Sari ini, supaya kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pembangunan gedung sekolah minggu, perkantoran dan rumah dinas. Demikian juga ya Tuhan untuk para panitia ya Allah. Mari Tuhan Engkau boleh memberkati mereka, kuatkan mereka, bahkan Engkau mampukan mereka ya Tuhan, supaya bisa sungguh-sungguh ya Tuhan memikirkan, bahkan mencari solusi yang terbaik untuk pengumpulan dana pembangunan gereja gedung sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para tukang juga yang sedang bekerja saat ini. Tuhan, Engkau jauhkan mara bahaya dari mereka. Berikan keselamatan bagi mereka ya Tuhan, ketika mereka bekerja di pembangunan gedung sekolah minggu kami ya Tuhan. Demikian juga Bapak, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Mari Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap umat-Mu yang mau mendengarkan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Engkau kiranya yang perlengkapi dan memberkati, supaya kebenaran firman-Mu tersampaikan bagi umat-Mu ya Allah. Ampunkan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan perlayakkan kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan nats khotbah bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50
dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tanah itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jadinya jika kita memakai kendaraan terus-menerus tanpa pernah ada kita buat berhenti atau waktu istirahat, atau tidak pernah kita servis? Tentunya semua bahan mesinnya akan menjadi aus, dan tentunya tidak akan bertahan lama. Karena itu kendaraan yang kita pergunakan sebenarnya ada waktunya untuk dipakai, dipergunakan. Tentu ada waktunya juga untuk diistirahatkan atau diservis. Sehingga kendaraan yang kita punya atau kendaraan yang kita pakai itu akan awet dan akan tahan lama, dan itu akan berguna bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam Natskhotbah hari ini, Tuhan Allah lewat Musa memberikan peringatan kepada bangsa Israel tentang pengaturan waktu istirahat bagi tanah, bagi manusia, dan bahkan bagi segenap ciptaan yang ada di tengah-tengah manusia, di mana dengan memberi nama tahun Sabat dan tahun Yobel. Sabat ini diambil dari bahasa Ibrani, bahasa yang artinya istirahat atau beristirahat. Tanah yang mereka kelola yang sudah diberikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang akan mereka duduki nantinya setelah mereka sampai ke tanah Kanaan. Maka mereka akan mengelola tanah itu sesuai dengan pengaturan tanah menjadi bagian bagi marga atau suku masing-masing bangsa Israel. Dan mereka kelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan mereka akan menabur tanah itu, dan mereka akan menuai hasilnya. Tetapi mereka harus melakukannya selama 6 tahun. Tetapi ada waktunya pada tahun yang ke-7. Tanah itu harus diistirahatkan. Tujuannya apa? Supaya tanah itu akan kembali subur. Unsur hara tanah akan kembali alami. Dan ini benar-benar berguna bagi penanaman pada tahun yang ke-8 atau pada tahun-tahun yang berikutnya. Demikian juga setelah 7 tahun Sabat, mereka juga akan melaksanakan, merayakan tahun Yobel, di mana setelah 7 kali tahun Sabat, mereka mengelola tanah dengan baik, dan mereka juga sudah melakukan tahun Sabat, maka mereka juga
harus merayakan tahun Yobel yang disebut dengan tahun pendamaian atau tahun pembebasan atau tahun kemerdekaan. Dan di sini semua tanah yang sudah sempat ada digadaikan, yang sudah sempat diberikan bagi orang lain karena sesuatu hal kebutuhan, maka pada tahun Yobel, pada tahun ke-50, tanah itu harus kembali kepada pemiliknya semula. Dan semua kaum mereka harus kembali kepada keluarganya, ke tanah pusakanya, harus berjumpa kembali dengan keluarganya masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun Sabat dan tahun Yobel Tuhan berikan bagi manusia dan khususnya bagi bangsa Israel waktu itu sebagai anugerah Tuhan untuk mereka boleh pergunakan waktu itu untuk istirahat. Tuhan sudah memberikan waktu bagi mereka bekerja, mengelola tanah, dan dari hasil tanah itulah mereka menikmati hasilnya untuk menyambung kehidupan jasmani mereka, untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Tetapi pada tahun yang ke-7 dan juga pada tahun Yobel, mereka harus memberikan kesempatan pada diri mereka untuk beristirahat. Dan mereka harus memberikan kesempatan bagi setiap yang ada dalam lingkungan mereka, termasuk tanah yang mereka kelola, harus istirahat. Dan mereka juga harus memberikan waktu untuk istirahat bagi ternak mereka dan bagi yang lainnya. Dan dari sana juga akan menyadarkan mereka bahwa tanah itu bukan milik mereka sepenuhnya. Bahwa tanah yang mereka kelola itu, yang mereka diami itu merupakan milik Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan dan Tuhanlah yang mempunyai tanah itu. Karena itu manusia hanya diberikan hak untuk mengelola dengan penuh tanggung jawab, mengelola dengan baik, dan pada akhirnya akan memberikan hasil buah yang boleh mereka nikmati dengan baik pula. Dan bukan hanya manusia yang mengelola atau bagi keluarga yang mengelola saja yang boleh menikmati hasilnya. Karena itu bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menabur, untuk menanam, mereka juga diberikan kesempatan untuk boleh menuai, menikmati hasil dari apa yang tumbuh sendiri dari tanaman sebelumnya, tahun sebelumnya. Ini mengajari bangsa Israel dan bahkan kita semua untuk tetap mau memperhatikan kehidupan yang lain, kehidupan sesama yang ada di sekitar kita, bahwa mereka juga memiliki hak untuk makan, untuk hidup, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan demikian juga dengan binatang peliharaan yang dipakai untuk menggarap lahan. Mereka juga berkesempatan untuk beristirahat dan mereka juga berkesempatan untuk menikmati hasil dari apa yang ada di tengah-tengah ladang atau apa yang ada di tengah-tengah alam ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya tahun Sabat dan tahun Yobel merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel dan bagi kita. Kalau makna yang sebenarnya yang terkandung di dalamnya
mengajari manusia, mengajari umat Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan untuk hidup dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan juga mau terus peduli akan persekutuan yang baik dengan Tuhan, peduli akan persekutuan yang baik dengan sesama, peduli akan persekutuan yang baik dengan ciptaan yang lain yang Tuhan sediakan di tengah-tengah bumi ini. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun bagi kita umat Kristiani tidak ada penentuan tahun yang dikatakan tahun ini tahun Sabat atau tahun ini tahun Yobel, tetapi yang jelas bagi kita ada ditekankan, yaitu hari Minggu. Hari Minggu itu berasal dari kata domingo, hari kemenangan, hari yang mengingatkan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Hari di mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan pada akhirnya memberikan keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Tentunya ini kita syukuri. Walaupun kita tidak merayakan hari Sabat atau tahun Sabat atau tahun Yobel, tapi yang jelas kita diingatkan juga untuk terus membagi waktu kita, memberikan waktu yang Tuhan berikan untuk kita pakai untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita diberikan Tuhan juga kesempatan untuk bekerja, berkarya, mengelola tanah, mengelola bumi, mengelola alam ciptaan Tuhan ini, untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita sehari-hari, yang jelas kita juga harus ingat bahwa kita juga perlu mempergunakan waktu itu dengan seimbang. Ada waktunya untuk bekerja. Waktu itu kita pergunakan dengan baik, bekerja di pekerjaan yang baik dan benar, di tempat yang Tuhan sudah berikan, di pekerjaan, di profesi yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dengan penuh tanggung jawab. Tetapi kita harus ingat bahwa perlu juga ada waktunya istirahat. Jadi salah atau tidak benar kalau ada orang yang setiap hari, setiap malam terus bekerja untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untuk menimbun kekayaan, mengumpulkan uang, memuaskan keinginannya, menyenangkan hatinya, itulah menjadi tujuannya. Tetapi lupa menjaga kesehatan tubuhnya, tetapi lupa untuk memperhatikan keluarganya. Dengan sibuk bekerja, memakai waktu semuanya, mulai dari hari Senin sampai Sabtu, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus bekerja dan bekerja, mengejar karir, mengumpulkan harta, lupa dengan waktu istirahat, lupa dengan kesehatannya, lupa dengan keluarganya. Tentunya pada akhirnya dia akan menerima juga upahnya. Tidak akan pernah selamanya menjadi berkat, tetapi justru pada akhirnya kekuatan tubuhnya akan tetap cepat rapuh. Pada akhirnya sakit penyakit akan datang menggerogoti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan menimbun harta,
mencari harta sebanyak-banyaknya. Banyak orang yang tidak peduli lagi dengan alam lingkungan tempat tinggal manusia. Merambah hutan sesukanya. Mengembangkan usahanya, perusahaannya dengan sesukanya. Membuang limbah dari pabrik sesukanya. Apakah itu ke sungai? Apakah itu ke lingkungan penduduk? Demikian juga mungkin dengan melakukan pemerasan kepada sesama manusia, bahkan kepada ciptaan Tuhan yang lain. Mempergunakan binatang peliharaan hanya untuk mempergunakan tenaganya, tetapi tidak pernah memperhatikan kesehatannya, tidak pernah memperhatikan makanannya. Tentunya semua perilaku itu juga akan mendatangkan malapetaka bagi kita. Bukan hanya bagi sedikit orang, tetapi bisa saja bagi banyak orang. Dan bukan hanya bagi manusia, tetapi bisa juga bagi orang banyak. Karena itu, dengan ulah manusia yang tidak terkontrol, di zaman sekarang, apa yang menjadi asupan makanan kita sudah teracuni dengan zat-zat kimia. Contohnya apa? Hasil dari pertanian yang tadinya itu membawa kesehatan, pertumbuhan yang baik bagi manusia, tetapi pada akhirnya membawa penyakit. Karena itu pada akhir ini banyak macam-macam penyakit yang timbul, contohnya penyakit kanker dan lain sebagainya. Karena apa? Makanan, buah-buahan, beras yang kita konsumsi menjadi makanan kita. Ikan yang kita konsumsi yang menjadi makanan kita sudah teracuni oleh zat-zat kimia karena ulah sebagian manusia yang tidak mau peduli dengan lingkungannya, yang tidak pernah mau peduli dengan alam sekitarnya. Karena itu tidak jarang bahwa alam ini, ciptaan lain tidak lagi menjadi berkat bagi kita, tetapi pada akhirnya menjadi malapetaka. Banjir terjadi di mana-mana. Pencemaran udara, kita menghirup udara bukan lagi udara yang segar, tetapi udara yang sudah tercemar. Kita meminum air bukan lagi air mineral yang menopang kesehatan, tetapi membawa bibit penyakit. Itulah situasi alam yang semakin hari akan semakin rusak jika manusia atau jika kita sebagai ciptaan Tuhan yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yang tidak akan pernah peduli dengan lingkungan kita, yang tidak pernah mau melihara, menjaga, melestarikan ciptaan Tuhan yang lain yang ada di sekitar kita. Melalui nats khotbah ini kita diingatkan yang pertama bahwa kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita, Tuhan juga mengingatkan kita untuk mau beristirahat, membagi waktu dengan baik. Bahkan kita juga diingatkan ciptaan lain juga ada waktunya untuk berhenti, supaya mereka itu, ciptaan lain itu juga menjadi berkat bagi kita. Yang kedua,
Dengan nats ini kita diingatkan akan pentingnya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan juga persekutuan atau hubungan yang baik dengan ciptaan Tuhan yang lain. Artinya apa? Kalau kita sudah memakai waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan baik, dengan seimbang, maka akan kita bagi waktu kita, ada waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Ada waktunya untuk memuji menyembah Tuhan. Ada waktunya untuk bersyukur kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ada waktunya juga kita memberikan waktu untuk bersekutu dengan sesama kita, untuk bersekutu dengan keluarga kita, untuk bersekutu dengan sesama yang ada di lingkungan kita. Bahkan kita boleh hidup bersama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Jadi sebagaimana Sabat yang ditekankan Tuhan lewat Musa bagi bangsa Israel lewat nats ini, Sabat itu juga mengingatkan kita akan pentingnya istirahat untuk kesehatan, agar tubuh kita sehat dan persekutuan kita sehat dengan Tuhan, baik dengan Tuhan. Iman kita semakin tumbuh, pemujian kita, penyembahan kita semakin kelihatan. Demikian juga kita semakin sehat dalam hubungan dengan keluarga dan sesama kita. Demikian juga kita akan semakin sehat dengan ciptaan lain. Kita berhubungan dengan baik dengan ciptaan lain. Kita mau memelihara dan menjaga bahwa mereka juga layak, berhak untuk hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai ciptaan Tuhan, berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal inilah kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Baik napas kehidupan, baik tenaga, baik pekerjaan, baik tempat tinggal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Semua yang diberikan Tuhan itu bagi kita sebagai anugerah yang patut kita syukuri. Dan kita tetap hidup di dalam rencana penciptaan Tuhan, di dalam rencana anugerah Tuhan. Kita hidup, kita bekerja, dan kita beristirahat. Semuanya kita lakukan demi kepatuhan kita kepada perintah Tuhan, demi kepatuhan kita kepada Sabat atau kepada kasih Tuhan, demi kepatuhan kita kepada Tuhan yang layak kita sembah, dan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selagi masih ada kesempatan diberikan Tuhan bagi kita, mari kita pergunakan waktu ini sebagai tempat membenahi kehidupan kita. Kalau selama ini kita tidak mau tahu dengan waktu yang Tuhan berikan, yang hanya terus bekerja dan bekerja atau mempergunakan sesuka hati kita, tidak pernah mengingat Tuhan, atau kita memakai apa yang ada di tengah-tengah dunia ini sesuka hati kita, tidak mengingat Tuhan. Mari kita kembali mengingat bahwa semua yang ada di dunia, bahkan yang ada kita boleh pegang, yang ada kita boleh simpan, yang ada boleh kita kelola, yang ada boleh kita kerjakan, itu titipan Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita pergunakan untuk kebaikan di hadapan Tuhan. Harus kita pertanggungjawabkan sebagai tanggung jawab yang baik
yang berkenan kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap kita muliakan. Demikian juga di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita supaya tetap sehat sebagai harapan kita, supaya kita terhindar dari penyakit corona ini. Tentunya kita juga perlu hidup dengan disiplin, mematuhi apa yang pemerintah aturkan bagi kita. Sama seperti dalam kehidupan orang Israel, diberikan aturan waktu, pembagian waktu yang baik. Maka kita juga harus mematuhi aturan itu, supaya apa yang kita harapkan, kita hidup sehat, kita hidup dalam lindungan Tuhan, dan kita hidup sesuai kehendak Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Maka kita tetap harus mewujud nyatakan kehendak Tuhan, dan juga mau berdamai dengan alam ciptaan ini dan sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang kami terima pada minggu hari ini. Engkau mengingatkan kami akan perlunya keseimbangan waktu dalam menjalani kehidupan ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini, mengelola alam ini, menikmati ciptaan Tuhan, menikmati hasil dari pekerjaan kami. Tetapi semuanya itu adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan yang harus kami pertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga dalam bekerja, dalam menikmati hasilnya, kami tetap mengingat dan memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami boleh berdamai dengan alam ini, dengan menjaga dan melestarikan alam ini, menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan yang lain. Mulai dari hal yang kecil, apapun yang mampu kami lakukan, hendaknya hidup kami boleh tertib, teratur, sehingga kehidupan jasmani kami semakin ditopang dengan kesehatan, dan pada akhirnya Tuhan semakin berkati dengan kesehatan yang luar biasa. Demikian juga kehendak Tuhan boleh kami wujud nyatakan, di mana kami menjadi anak-anak Tuhan yang patuh kepada perintah Tuhan. Kami juga mensyukuri karena Tuhan sudah menebus kami dari kuasa dosa, kuasa kegelapan. Karena itu dalam setiap ibadah kami, setiap minggunya, kami semakin mensyukuri kemenangan, kemerdekaan dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa dalam kehidupan kami. Kami menjadi layak menerima kehidupan kekal orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan juga mengajari kami agar kami mampu juga memerdekakan orang lain yang ada di sekitar kami, tanpa mereka tertindas lewat kehidupan kami, tetapi mereka boleh semakin merasakan berkat Tuhan, kehidupan yang Tuhan sediakan. Dan kami semuanya juga mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan tak ada
serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Parhalado HKBP Tanjung Sari menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dan melindungi kita tetap sehat dan tetap semangat. Shalom. Shalom.